Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam siraman rohani GIA Pegangsaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami kembali dapat merenungkan firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan berada bersama dengan kami dan memimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu ayat Alkitab yang tertulis di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6, saudara. Di situ ada yang akan kita renungkan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Kita akan merenungkan cinta, saudara. Cinta itu kuat seperti maut. Pemusik klasik Ludwig van Beethoven, saudara. Mungkin saudara kalau saya menyebutkan kurang familiar, tapi ketika saya akan membunyikan nada-nada dari salah satu mahakaryanya, itu yang sangat familiar di seluruh dunia. Nah, saudara, itu judulnya adalah Für Elise, saudara. Ditulis oleh Ludwig van Beethoven. Adalah salah satu mahakarya yang sangat familiar dan terkenal di seluruh dunia. Dan dimungkinkan Für Elise itu ditujukan untuk seorang wanita yang sangat dicintai oleh Beethoven, tetapi cintanya tidak bersambut. Lain dengan Beethoven, lain pula dengan William Shakespeare, saudara. Kita pasti tahu ketika saya menyebutkan nama ini, apa yang ada dalam benak kita, pikiran kita. Karyanya yang luar biasa, yang tak lekang, sepertinya tak lekang oleh waktu. Kisah cinta Romeo dan Juliet, saudara. Ya, kisah cinta yang berakhir tragis ketika Juliet pura-pura mati supaya batal menikah dengan pria yang dijodohkan kepadanya. Tetapi rupanya Romeo melihatnya dan mengira Juliet betul-betul mati, dan dia meminum racun dan mengakibatkan Romeo meninggal. Lalu kemudian Juliet sadar, bangun, dan dia melihat kenyataan yang pahit, dan dia mengikuti jejak daripada orang yang dicintainya. Saudara, begitulah cara orang mengungkapkan dan menyatakan cintanya, saudara. Banyak sekali, saudara. Tapi William Shakespeare ini sebuah kisah yang ditulis dan dilakonkan dalam sebuah drama, saudara. Nah, ada orang mengatakan bahwa cinta itu harus diperjuangkan. Cinta itu butuh pengorbanan. Bahkan laut pun akan diseberangi, gunung akan kudaki, hanya untuk mendapatkan cinta dari orang yang dicintainya. Sarange, gitu ya. Sarangeo, gitu ya. I love you. Cinta memiliki kisah dan keunikannya masing-masing dan selalu menarik untuk diceritakan. Menjadi sumber inspirasi para komposer, penulis lagu untuk menuangkannya dalam nyanyian. Bagaimana dengan kisah cinta Bapak dan Ibu sekalian? Di dunia ini masing-masing pasangan tentulah memiliki kisahnya sendiri-sendiri. Berjuang dan berkorban demi orang yang dicintainya. Hanya saja, di dalam dunia ini, di sepanjang sejarah, hanya satu orang yang memiliki kisah cinta yang paling luar biasa. Meski dia tahu cintanya itu kadang bertepuk sebelah tangan, tak dipahami cintanya yang besar, tapi cintanya itu tulus, agung, mulia, dan bukan ditujukan untuk satu orang saja, melainkan untuk semua orang yang ada di dunia ini, untuk semua manusia, untuk saya, untuk saudara sekalian. Untuk orang yang sebenarnya nggak layak diperjuangkan, yaitu orang-orang yang berdosa. Itulah cinta yang luar biasa. Cintanya Yesus pada manusia. Cinta yang kuat seperti maut, sekalipun harus menderita dan mati supaya manusia beroleh hidup.
Cintanya tak pernah berubah, meski dunia berubah, bahkan manusia yang dicintanya berubah. Cinta yang dimilikinya tak lekang waktu dan tak lapuk oleh hujan, tak menuntut balas dan tanpa syarat, tapi penuh pengampunan dan sanggup mendamaikan manusia dengan Allahnya. Cinta itu kuat seperti maut, cinta Yesus kepada manusia, kepada saya yang penuh dengan dosa, dan kepada saudara sekalian. Sudahkah Anda menerimanya? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami berdoa untuk yang belum mengalami dan menerima cinta-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau Tuhan tetap mengasihinya, tetap mencintainya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan itu setia. Dan Kau gak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari lawat Tuhan saudara-saudara kami yang sedang bersama kami dalam siraman rohani siang ini. Dan lawat mereka yang belum bertemu dengan Engkau Tuhan, belum menikmati, belum merasakan, belum menerima cinta-Mu Tuhan. Roh Kudus yang akan menjamahnya. Dan kami semua yang mengalami perjumpaan dengan Engkau, kami bersyukur Tuhan. Seperti Engkau yang gak pernah berubah kepada kami. Tolonglah kami, biarlah cinta kami pun tak berubah terhadap Engkau Tuhan. Tetap mengasihi-Mu, melayani-Mu, hidup seturut dengan yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah dan beracaralah Engkau di dalam hidup kami. Tuntun kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.